Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang keterampilan kerjasama tim. Sebelum itu, kita mau kenalan dulu nih. Ada aku, Alif Salsabila, dengan akhiran NIM 015, dan rekan-rekan aku ada Bevi Anissa Nurzahra dengan akhiran NIM 020, ada Alia Nabila Sufa dengan akhiran 010, dan Rizky Fauzan 033. Oke, langsung aja eh, ke materi selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke materi, ini adalah daftar isi dan beberapa materi yang akan kita bahas nanti ke depannya. Yang pertama ada definisi tim dan pentingnya kerjasama dalam tim, aspek-aspek kerjasama tim yang efektif, kunci kerja dalam tim dan hambatan bekerja tim, sukses bekerja dalam tim, teamwork, dan model peran dalam kerjasama, studi kasus, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Oke, next. Nah, masuk ke definisi tim. Nah, tim itu apa sih? Tim itu adalah sekelompok orang yang bekerja bersama atau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, karakteristik utamanya yaitu saling berkoordinasi dan berbagi tanggung jawab, menggabungkan keahlian masing-masing, karena setiap orang itu mempunyai ahlinya sendiri. Terus, setiap anggota punya peran berbeda. Nah, tujuannya mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien dibandingkan bekerja secara individu. Next. Nah, kenapa sih pentingnya ada kerjasama dalam tim? Nah, itu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Beban kerja kita tuh dapat dibagi sesuai keahlian dari setiap tim di anggota itu. Setiap anggota di dalam tim. Terus, tim dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus, eh, memudahkan pemecahan masalah atau problem solving. Setiap anggota memberikan perspektif dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, diskusi tim membantu menemukan solusi dengan resiko terkecil, mendorong inovasi yang lebih cepat untuk memecah masalah. Next. Yang ketiga itu ada membangun lingkungan kerja yang suportif. Membiasakan untuk saling mengapresiasi kerja keras demi tujuan bersama. Itu juga akan meningkatkan semangat dan motivasi uh, anggota tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Terus menurunkan resiko, tugas besar dapat dipecah menjadi lebih kecil sehingga terasa lebih ringan dan tidak menimbulkan resiko stres atau kesusahan dalam mengerjakannya. Terus mendorong inovasi dan kreativitas. Next. Peningkatan kemampuan komunikasi. Kerjasama menuntut komunikasi yang terbuka dan saling jujur, membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya antar anggota. Terus pengembangan diri dan pembelajaran, memberi kesempatan untuk belajar dari kelebihan dan pengalaman orang lain. Yang kedua tuh ada menjadi ajang untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperluas wawasan. Nah, pengembangan diri ini tuh dari yang kita nggak tahu ternyata kita bisa, jadi bisa tahu karena di dalam tim itu kita dituntut untuk mencoba apa yang sudah dibagi-bagi tugasnya gitu. Terus menumbuhkan rasa tanggung jawab, setiap anggota merasa bertanggung jawab atas keberhasilan tim secara kolektif. Selanjutnya, poin kedua yaitu aspek-aspek kerjasama tim. Nah,
Aspek-aspek kerjasama tim yang efektif itu yang pertama, komunikasi yang terbuka dan jujur. Merupakan fondasi dari semua interaksi dalam tim, meliputi penyampaian informasi yang jernih, mendengarkan aktif, dan feedback yang konstruktif, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dalam tim. Terus, tujuan yang jelas dan terukur, semua anggota harus memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan tujuan dari tim ini. Terus pembagian tugas yang jelas, setiap anggota perlu mengetahui perannya agar pekerjaan efisien dan tidak tumpang tindih. Nah, pembagian tugas yang jelas ini penting banget karena eh, ketika kita tidak mengetahui tugas kita, nanti kita akan kebingungan. Sedangkan kita sudah dituntut untuk mengerjakan tugas kita. Terus ada kepercayaan dan rasa hormat. Perekat yang menyatukan tim menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis untuk berpendapat atau mengakui kesalahan. Komitmen dan keterlibatan penuh, adanya rasa kepemimpinan kolektif atas proyek atau tujuan yang sedang dikerjakan. Nah, ini komitmen itu sangat penting di dalam tim karena setiap orang akan mendapatkan tugasnya. Jika seseorang itu tidak berkomitmen untuk profesional dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya, itu sangat berpengaruh kepada tujuan akhir nantinya. Terus kemampuan mengelola konflik secara sehat, melihat konflik sebagai peluang inovasi, fokus pada masalah bukan pribadi dan mencari solusi bersama-sama. Terus kepemimpinan yang mendukung. Nah, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang memperdayakan anggota tim. Nah, ini penting banget dalam sebuah tim eh, memiliki pemimpin yang bisa menyelesaikan atau mengarahkan kita dalam bergerak dan bekerja sama dalam mengerjakan dan mencapai tujuan kita di akhir. Next. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Silakan. Oke, terima kasih Alif. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu adalah kunci kerja tim dan hambatan bekerja dalam tim. Bisa next. Nah, kunci kerja tim ini adalah faktor-faktor utama, pokoknya faktor yang krusial yang dimana menentukan aktivitas kinerja sebuah tim yang bertujuan untuk memastikan tim ini nih mampu mencapai tujuan bersama secara terstruktur dan produktif. Jadi dia tuh menentukan apakah suatu tim ini bisa bekerja sama secara efektif, kompak, dan juga dapat mencapai tujuan bersama. Jadi kalau nggak ada si kunci kerja tim ini, eh, dia tuh biasanya akan ber, tidak akan berjalan dengan baik dan terstruktur gitu. Nah, di sini ada 7 kunci kerja dalam tim. Yang pertama itu adalah tujuan yang sama. Nah, dari tujuan yang sama ini, setiap anggota kan akan memahami dan menyepakati tujuan yang akan dicapai bersama. Maka semua energi dan usaha akan fokus ke arah yang sama. Yang kedua, itu ada antusiasme yang tinggi ini tuh artinya di mana setiap tim ini mempunyai semangat atau motivasi kerja yang tinggi karena kan akan mempengaruhi produktivitas bagi yang kerja setiap anggota tim ini kan. Kalau misalnya anggota anggota tim ini nggak punya antusias yang tinggi kan bakal menular untuk ke semua anggota tim gitu. Jadi kita semua ini tetap bersemangat lah untuk mengejarkan eh, mereka next. Nah, yang kedua adalah peran dan tanggung jawab yang jelas untuk menghindari ketidakjelasan tugas dan menambah fokus kerja. Jadi di dalam tim ini kan setiap anggotanya itu harus
tahulah apa perannya dan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena kalau peran kita aja nggak jelas mau ngerjain apa, yang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Alif, aspek-aspek yang dimana tim ini untuk jadi efektif bakal akan pekerjaan itu menjadi tindih dan juga terjadi kebingungan bahkan bisa memicu konflik. Misalnya nih, misalnya nih kalian ada di dalam suatu eh, tim proyek. Nah, satu orang yang bertugas sebagai yang penulis, nah satu orang itu kan mengatur presentasinya dan satu orang itu akan mencari sumber datanya. Jadi kalau semuanya nih paham kan, udah terbagi job desk masing-masing, kan pekerjaan itu akan lebih mudah cepat untuk diselesaikan dan juga bakal efisien juga. Jadi kita harus mengetahui peran kita dan tanggung jawab kita di dalam tim itu apa, dan kita kontribusinya juga apa di dalam tim itu. Nah, yang keempat itu ada komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini adalah komunikasi yang terbuka dan dua arah yang memudahkan pertukaran informasi dan pemecahan masalah bersama. Bisa dibilang komunikasi efektif ini adalah jantungnya kerjanya tim. Jadi tim yang baik itu harus mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan dua arah. Yang dimana tuh artinya setiap anggotanya itu harus berani menyampaikan pendapat mereka masing-masing dan juga harus mendengarkan orang lain juga pendapatnya dan memberikan umpan balik secara sopan, menyinggung perasaan orang. Kalau misalnya komunikasi ini kayak nggak berjalan dengan baik, biasanya sering terjadi kesalahpahaman yang bisa di mana tuh bakal menghambat tim inilah dari mau itu satu ini bisa menyebar ke segalanya. Pokoknya dia. Oh, komunikasi kita tuh nggak efektif. Nah, untuk yang kelima itu soft power. Soft power itu kayak kegiatan yang dibagi, dia tuh bertujuan untuk berkontribusi ke kekuasaan yang merata. Nah, di sini tuh membuat setiap anggotanya itu merasa memiliki tanggung jawab atas keberhasilan tim. Jadi, setiap anggotanya itu diberilah kesempatan untuk dia berpendapat dan ikut dalam mengambil keputusan. Dan juga di sini kan kalau kita dengan membagi kekuasaan yang bakal merata ini untuk setiap anggota tim ya, anggota itu kan ya orang itu akan merasa dihargai dan memiliki rasa tanggung jawabnya kan terhadap hasilnya tim ini, pokoknya outputnya itu. Dan dia juga bakal eh, merasa kalau dia tuh di dalam tim itu ada kontribusi dan hasil dari eh, dirinya sendiri ataupun tim itu sendiri. Nah, yang keenam itu ada keahlian yang beragam, yaitu keanekaragaman kemampuan anggota tim membuka kolaborasi, kaya dan solusi inovatif. Jadi setiap anggota tim ini memiliki kemampuan kan yang berbeda-beda dan di situ malah di dalam tim itu kalau misal kita punya kemampuan yang berbeda-beda kan maka ada membuka kayak keahlian peluang kolaborasi yang bakal lebih muncul banyak-banyak ide gitu. Asia itu juga membantu tim ini kan menemukan solusi yang inovatif gitu. Nah, untuk yang ketujuh itu adalah evaluasi secara rutin terhadap kemajuan tim, membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan menyesuaikan strategi kerja. Jadi evaluasi ini tuh adalah proses yang dimana untuk meninjau sejauh mana kemajuan tim ini dan apa yang perlu lah untuk diperbaiki ke depannya. Karena dengan evaluasi tim ini kan kita dapat tim ini mengidentifikasi dulu nih masalah yang mereka hadapi itu apa. Nah, baru tim itu memperbaiki kesalahannya dan menyesuaikan strateginya lah atau dia merancang strateginya agar untuk kedepannya itu dapat menghasilkan eh, hasil kerja yang lebih baik gitu. Next. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih kunci sukses dalam tim tuh apa. Nah, jadi di dalam tim itu pasti ada aja kan kayak hambatan dalam bekerjanya gitu.
Walaupun di dalam tim itu kan kita dapatlah benefit yang banyak, tapi kan biasanya tidak, ya, nggak mungkin selurus-lurus itu aja gitu. Jadi ada beberapa yang hambatan utama yang sering terjadi. Kita membagi ini jadi tiga kelompok. Itu ada hambatan individu, ada hambatan tim, dan ada hambatan di lingkungan kerja timnya itu sendiri. Kalau untuk hambatan individu itu biasanya dari diri kitanya sendiri. Ada kurang rasanya kesadaran dan pemahaman komunikasi yang mengakibatkan pesan yang disampaikan tidak tepat atau tidak lengkap, yang dimana menimbulkan kesalahpahaman yang menghambat kerjasama. Dan ada sikap dari kita sendiri itu ada sikap egois dan tertutup, yaitu sifat yang dimana tuh akan menimbulkan konflik dan dapat memperlemah solidaritas dalam tim. Dan juga yang tadi dua poin itu sebenarnya bisa kita kita rangkup itu menjadi satu, yaitu adalah keterbatasan keterampilan interpersonal. Nah, disitulah dari keterbatasan itulah yang membuat individu itu merasa adalah kurang-kurangnya kesadaran gitu dan pemahaman komunikasi, juga ada sifat egois dan tertutup. Dan sebenarnya keterampilan ini tuh masih bisa diasah untuk kita. Dan kedua, itu ada hambatan tim. Hambatan tim ini biasanya adanya kurang kepercayaan satu sama lain dan juga ada kurangnya solidaritas. Dan di situ ada ketidakjelasan peran dan tanggung jawab yang dimana kan yang tadi saya sebelumnya bilang akan menyebabkan tumpah tindih kerja, kebingungan dan internal yang dimana berpotensi menurunkan efisiensi. Juga ada hierarki sosial yang kaku. Biasa nih kalau untuk sekarang itu biasanya eh, gen milenial itu dan Gen Z itu kan sering kayak bertentangan gitu. Nih, ini termasuk ke hierarki sosial yang kaku, yang dimana menjadi penghalang bagi anggota tim ini untuk mengutamakan pendapat atau ide secara bebas. Lalu juga ada pengolahan konflik yang buruk dari tim itunya sendiri. Next, lalu ada hambatan bekerja di lingkungan. Nah, di lingkungan ini biasanya terjadi beban kerja yang berlebihan dan juga ada tekanan atau pressure dari lingkungan itu sendiri yang menyebabkan kita stres dan burnout. Nah, disitulah gara-gara menumpuk dan yang tekanan dari lingkungannya sendiri, mungkin dia ada masalah di lingkungan kerjanya itu bisa menyebabkan kita stres dan kita juga gara-gara itu kan jadi nggak nyaman untuk bekerja secara efisien. Asitu juga ada kurangnya dukungan sumber daya dan fasilitas. Asitu ada budaya organisasi yang tidak mendukung kolaborasi. Nah, juga ada hambatan sosiolo demografis dan multikultural. Nah, di sini tuh maksudnya adalah kalau didapat disimpulin, ini hambatannya itu keberagaman usia, budaya, agama, dan pendidikan bisa menjadi sumber konflik yang jika tidak dikelola dengan baik, itu bakal terjadi kurangnya sensitivitas terhadap perbedaan itu sendiri, yang mana mengakibatkan miskom dan kesulitan dalam bekerja sama. Jadi gitu. Dan next, nah untuk poin keempat akan dijelaskan oleh Bevi. Oke, makasih. Kerja dalam kemampuan. Ciri-ciri yang untuk tim sukses itu kayak gimana sih? Yang pertama,
punya tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Tujuan yang jelas itu dapat membantu menyatukan tim, menghindari kesalahpahaman, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu, yang kedua itu komunikasi terbuka dan jujur. Dalam tim yang sukses, setiap anggota dapat menyampaikan ide, kritik, maupun saran secara terbuka tanpa rasa takut atau sungkan. Nah, yang ketiga, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi jelas. Pembagian peran yang jelas mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan atau anggota yang tidak berkontribusi optimal. Yang keempat, ada saling percaya dan menghargai. Yang kelima, kepemimpinan yang efektif. Nah, dalam tim yang sukses membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan menjadi teladan bagi anggotanya. Yang keenam, ada evaluasi dan perwujudan. Dari evaluasi tersebut, kita jadi bisa tahu mana yang kurang atau yang salah. Jadi buat next time-nya kita tuh bisa buat perbaikan. Selanjutnya ada faktor-faktor dan dampak. Faktor yang mendukung kesuksesan tim ada motivasi dan komitmen tinggi, pengelolaan konflik yang sehat, keterbukaan terhadap masukan, dan yang terakhir sinergi atau gabungan kemampuan. Nah, dampak dari tim yang sukses itu bisa dapat produktivitas meningkat karena semua anggota bekerja dengan arah yang sama. Yang kedua, kualitas hasil kerja menjadi lebih baik karena ada kolaborasi ide. Yang ketiga, dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas anggota tim. Yang keempat, mengurangi stres karena kerja adanya dukungan emosional dari sesama anggota. Nah, di poin yang kelima ada teamwork dan model peran dalam kerjasama. Teamwork sendiri adalah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu, menghargai, dan saling berkontribusi. Unsur-unsur utama dalam teamwork, yang pertama ada tujuan bersama, yang kedua ada kepercayaan, yang ketiga ada komunikasi kompetitif, sosial, dan yang keenam ada kepemimpinan kolaboratif. Nah, dalam peran dalam kerjasama tim, menurut Belbins, tim role model, ada kategori action-oriented role dengan peran shaper. Dia tuh biasanya mendorong tim agar tetap termotivasi dan berorientasi. Jadi nggak takut menghadapi tantangan. Nah, kalau kategori people-oriented role dengan peran dia biasanya mengarahkan dan memastikan setiap anggota bekerja sesuai perannya. Untuk yang kategori thinking-oriented role dengan peran plan, biasanya dia memberikan ide-ide kreatif dan solusi inovatif terhadap masalah. Nah, kenapa sih model peran itu tuh penting? Karena model peran itu dapat membantu tim anggota mengenali tugas dan keahliannya, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta menciptakan keseimbangan kerja yang harmonis. Dan juga dapat meningkatkan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Apa aja sih contoh penerapannya di dalam dunia nyata? Contohnya di sini aku ngambil dari proyek kampus. Untuk peran leader atau koordinator, dia tuh biasanya mengatur jadwal dan memotivasi tim. Untuk peran inovator atau plan, biasanya yang dia ngebuat konsep konsep kreatif untuk proyek. Untuk peran yang implementer, dia tuh yang suka menyusun struktur laporan. Terus untuk peran complementer finisher, dia tuh biasanya memastikan laporan bebas dari kesalahan. Untuk yang peran team worker, dia biasanya tuh bertugas yang menjaga semangat dan kekompakan tim. Nah, teamwork yang baik nggak cuma untuk melengkapi maksimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Bevi. Jadi poin keenam ini ada studi kasus. Next slide. Oke, jadi temanya itu adalah jalan buntu tim pemasaran produk bumbu dapur. Next. Latar belakangnya, bayangkan ada sebuah perusahaan makanan yang ingin meluncurkan produk barunya, yaitu bumbu instan yang kualitasnya itu premium. Untuk promosi, mereka membentuk sebuah tim pemasaran. Tim ini isinya orang-orang dengan keahliannya itu yang berbeda-beda. Dan dia hanya diberi waktu 2 bulan untuk
menyelesaikan semuanya. Anggota yang kedua itu ada desainer grafis, jagoan desain yang kreatif dan seleranya tinggi. Baginya, tampilan yang keren itu adalah nomor satu. Yang ketiga itu ada spesialis media sosial. Dia paling tahu apa yang lagi tren di medsos. Orangnya lincah dan suka bikin konten yang spontan agar viral. Yang keempat itu ada analis data, yaitu ahli dalam riset dan angka. Baginya, semua keputusan harus berdasarkan data, bukan cuma kira-kira. Oke, next. Permasalahannya itu awalnya semua berjalan dengan baik, tapi lama-kelamaan muncullah masalah besar karena cara kerja dan cara pandang mereka yang berbeda-beda. Masalah yang pertama itu ada di tim kreatif dengan tim data. Desainer grafis membuat konsep promosi yang gambarnya sangat seni, bersih, dan elegan. Tapi analis data langsung menolaknya mentah-mentah. Kata si analis, menurut data riset, target pasar kita ini ibu-ibu rumah tangga. Lebih suka gambarnya yang warnanya cerah, inovasi, ada foto jelas, gaya minimalis begitu. Akibatnya, proyek jadi buntu, si desainer merasa kreativitasnya itu dibatasi oleh angka-angka. Sementara itu, analis data bilang, kalau pakai desain yang tidak suka disukai oleh pasar, itu sama saja buang-buang uang. Oke, lanjut. Masalah yang kedua itu promosi tidak jelas arahnya. Apa yang terjadi? Spesialis medsos karena ingin ikut tren, sering membuat konten video yang spontan, yang lucu-lucuan. Masalahnya, konten yang santai itu tidak cocok dengan citra premium dan mewah yang ingin ditampilkan oleh si desainer. Akibatnya, citra merek produk ini jadi berantakan. Di satu sisi, kelihatannya emang mewah, tapi di sisi lain, kelihatannya itu biasa saja. Calon pembeli jadi bingung. Ketua tim pun ikut bingung karena promosi jadi tidak seragam atau tidak sama. Lanjut. Next slide. Nah, next. Oke. Jadi masalah yang ketiga itu ketua tim yang ragu-ragu melihat desainer dan analis data berdebat. Ketua tim tidak berani mengambil keputusan, hanya menyuruh mahnya sendiri tanpa membantu menengahi. Dia takut kalau membela salah satunya, yang lain pun jadi ikut malas kerja. Akibatnya, proyek jadi mandek berhari-hari karena tidak ada kejelasan. Semangat tim pun juga langsung turun dan mereka mulai bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Jadi dari kenapa masalah bisa terjadi? Yang pertama itu ada tujuan bersama tidak jelas. Walaupun tujuannya sama, yaitu promosi sukses, tapi arti kata sukses itu bagi mereka itu berbeda-beda. Bagi si desainer, bagi analis kalau tercapai, dan bagi medsos sukses itu kalau kontennya itu viral pernah menyamakan persepsi ini. Yang kedua itu ada kurang saling menghargai. Mereka tidak menghargai keahlian satu sama lain. Tim kreatif merasa tim data ini entah tidak khas pada adalah tim yang saling melengkapi. Ada yang kurang tegas. Harus bukan menghindar. Mungkin bisa next. Uh,
Jadi eh, yang di hari umum pada tim yang berbeda itu untuk mainnya bukanlah dengan menentukan siapa yang paling, tapi dengan membangun proses kerja yang nggak ahli gue pai. Berikut ada 3 solusi utama berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasikan tadi. Jadi untuk mengatasi masalah yang tujuan bersama yang tidak jelas dalam tim, solusinya adalah dengan membangun shared mental model atau pemahaman yang sama di antara semua anggota mengenai apa arti sukses. Menurut teori dari Kozlowski dan Iljen, model ini memungkinkan tim untuk bekerja lebih terkoordinasi dan efektif. 3 langkah praktis untuk mencapai atau mungkin dengan cara ngobrol bareng dan mengadakan rapat untuk menyamakan satu tujuan mereka. Yang kedua itu ada menetapkan metrik keberhasilan atau KPI yang mencakup ribu semua jadi eh, bikin KPI yang adil. Pastikan ukuran suksesnya itu jelas dan semua orang itu punya peran dan semua orang itu punya peran dan mengetahui apa itu peran mereka, bukan hanya satu orang yang bekerja. Yang ketiga itu ada membuat brand Bible sebagai panduan bersama untuk visual, target, pasar, dan gaya komunikasinya. Jadi ini adalah kayak buku panduan. Ini penting biar gaya komunikasi dan visual visual konsisten siapapun yang mengerjakannya. Next slide. Untuk mengatasi masalah kurang saling menghargai dalam tim, solusinya adalah membangun psychological safety atau rasa aman secara psikologis. Menurut teori Army Edmondson, ini adalah kondisi di mana setiap anggota tim merasa aman untuk berpendapat, mengajukan ide gila, atau bahkan mengakui kesalahan tanpa takut dipermalukan, ditolak. 2 langkah praktis untuk mencapainya adalah komunikasi, menolak ide tim didorong untuk berkomunikasi secara membangun. Kayak idenya bagus. Bagaimana jika kita gabungkan dengan data ini? Yang kedua itu ada mengadakan sesi saling berbagi. Setiap anggota menjelaskan keahliannya kepada yang lain agar timbul rasa saling mengerti dan menghargai peran masing-masing yang menjadi dasar dari rasa aman. Jadi singkatnya itu tujuannya yang nomor 2 ini untuk membangun rasa kepercayaan sesama tim. Next slide. Oke. Yang ketiga itu adalah untuk mengatasi pemimpin yang kurang jelas. Solusinya adalah mengubah peran pemimpin dari sekedar manajer menjadi fasilitator. Menurut teori Zarko et al., tugas utama pemimpin adalah turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi oleh timnya sendiri. Ada 3 langkah praktisnya. Yang pertama itu ada memandu diskusi. Saat tim buntu dalam diskusi, pemimpin harus menjadi penengah yang mengarahkan diskusi kembali ke tujuan awalnya yang sudah disepakati oleh bersama. Yang kedua, menjaga proses. Pemimpin tidak harus punya semua ide, tapi wajib memastikan semua anggotanya itu didengar dan proses pengambilan keputusannya itu berjalan dengan adil. Yang ketiga, berani memutuskan. Jika tim tetap tidak bisa sepakat, pemimpin harus berani mengambil keputusan akhir untuk memastikan proyek tetap berjalan. Next.
Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih kesimpulan dan saran tadi sudah dijelaskan oleh kita. Nah, di sini bisa disimpulkan keterampilan kerja sama tim sangat penting dalam dunia akademis dan profesional karena memungkinkan setiap anggota berkontribusi sesuai keahliannya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, keberhasilan tim ini ditentukan oleh komunikasi yang tadi terbuka, situ kepercayaan, tanggung jawab, dan pembagian tugas yang jelas dan merata juga. Nah, situ ada keberagaman keahlian, mendorong munculnya ide dan solusi inovatif. Nah, sementara kepemimpinan itu yang bakal mendukung dan menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Dan hambatannya dalam kerjasama tim juga harus kita batasi dengan komunikasi yang baik dan sikap yang saling menghargai agar tim tersebut menjadi solid dan berorientasi pada hasilnya gitu. As itu juga ada tadi model-model peran seperti Bill Beans, team role model. Nah, ini tuh dapat membantu anggotanya ini memahami perannya masing-masing. Jadi kalau kita secara keseluruhannya kemampuan kerjasama tim ini perlu terus dikembangkan dari dari individu maupun tim dan dari lingkungannya. Pokoknya harus kita siap menghadapi tantangan itu di dunia kerja dengan sikap yang profesional dan kolaborasi. Next. Nah, untuk sarannya di sini pertama kembangkan komunikasi dan empati antar anggota tim. Pasti kalian bisa lah untuk mengembangkan komunikasi ini menjadi eh, efektif dan empati antar sesama timnya. As itu, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang adil dan mendukung, lalu menciptakan budaya kerja kolaboratif dan saling menghargai. Lalu juga kita setelah itu melakukan evaluasi secara rutin untuk meningkatkan kinerja tim. Setelah kita evaluasi, kita terapkan kelompok ini di pendidikan untuk melatih kerja sama tim sejak dini. Next. Daftar-daftar pustaka, next. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang kita gunakan. Dan untuk selanjutnya akan ditutup, kembalikan saya ke Ojan. Baik, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman ingin nanya, bisa nanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.